Baik pemirsa Bios TV dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Muslimah Palma Bukit Palma Surabaya masih bersemangat untuk mengetahui jalan menuju surga dan tetap dalam bahasan ini dalam Sahabat Fajar Barokah Manfaat. Memang setan itu nggak tahu sekolahnya di mana sih Ustadz, kok bisa pinter gitu ya. Jadi kan ada sekolah tingginya, sekolah tinggi setan itu. Oh ya? Iya. Sekolah tinggi. Soalnya begitu pandainya melalaikan kita, padahal yaitu tadi seperti digambarkan Ustadz, sudah berwudu. Kemudian ada saja nyantolnya itu entah karena TV, karena gadget, karena apa begitu Ustadz. Kita harus waspada Bunda. Iya. Jadi godaan setan itu per detik. Masya Allah. Per detik loh Bunda. Saya menggambarkan ada ilustrasi hadis begini. Orang itu kalau mau sholat, iya, itu ada setan 1000 menghalang-halangi dia. Nggak satu. 1000 ya 1000 setan. Aduh, pantesan. Ada yang setan itu ada yang di kakinya sini. Ada yang di tangannya. Ada semuanya. Kemudian kalau dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iya, maka benteng setan 1000 itu hancur. Karena hati kita hadir Allah, saya harus sholat, saya harus sholat, saya harus sholat. Sudah. Baik. Nah, tidak hanya itu, setelah hancur, mereka merapat lagi. Gitu. Ketika takbiratul ihram, itu ada yang menempel di ujung-ujung jari sini, Bunda. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Coba dilihat, kan ada setan. Oh ya? Jadi setan itu nggak bisa dilihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah sebutkan, dia bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat dia. Ini bahayanya setan. Di sini tujuannya apa? Agar kita takbirnya nggak sempurna. Mestinya kan Allah, ini kan. Kerasa nggak ini? Iya, Kerasa nggak? Ngangkatnya kayak berat gitu ya Ustadz ya. Dia bisa mengangkat lebih sempurna. Hadwa mangkibaihi, kata Rasulullah. Tapi sudah. Bunda, tadi sebelum sholat, weteng lo gak seneblas. Benar. Barang mari Kerucuk. Iya betul. Aneh. Tadi waktu sholat, waktu sebelum sholat, yang namanya telinga lo gak gatel belas. Barang Allah, kegatel sih kupingku iki. Itu setan. Sampai gagal, sampai kepada hati loh Bunda. Itu fisik, itu masih bisa kita ladeni. Hati, Allahu Akbar. Harisanku kapan jedul re? Kerasa nggak ini Bunda? Iya. Itu cara ya? setan menggagalkan kita Bunda. Itu belum lagi subhanallah urusan suami istri. Iya. Setan itu memisahkan suami istri. Seorang suami lihat istrinya, wis gak mood maneh. Gak nafsu belas, ya Allah. Ditanya sama temennya, kok bisa begitu Pak? Iya dulu istri saya itu waktu belum jadi sama saya, belum halal itu, Masya Allah, 100 meter tang-tang saya itu. Sekarang sudah jadi istri 10 tahun, anyem kayak ketebok. Saking pinternya setan. Yang tidak gitu ya. halal itu enak, yang halal malah anyep. Masya Allah. Itu setan. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita lanjutkan kembali Ustadz, ada ibu-ibu yang sudah ingin bertanya ini Ustadz, kita persilakan dulu, silakan. Ya, monggo Ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjas Mencarse dari Muslimah Palma Bukit Palma. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, ketika kita setelah menghadiri majelis taklim seperti saat ini, terkadang kita itu secara emosi, kita oh iya seperti ini, seperti itu. Habis ini kita pengen, habis ini sampai rumah saya pengen mengerjakan ini dan itu yang sesuai untuk jalan menuju surga itu tadi. Tetapi Ustadz, begitu sampai rumah, barangkali sekali itu kita laksanakan. Tetapi 2 hari, 3 hari kita kadang lupa. Balik lagi. Nah bagaimana Ustadz caranya mensiasati agar kita bisa istiqomah. Mengerjakan, melakukan sesuatu yang bisa mengantar kita menuju surga. Itu saja Ustadz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Anjas. Jadi habis pengajian begini Ustadz, tobat-tobat begitu ya Bu ya. Nanti coba memperbaiki, tapi ternyata bertahannya tidak bisa istiqomah sampai seterusnya Ya, begitu karena Ustadz. banyak pengaruh begitu. Nah, up and down misalnya. Saran begitu. saya pertama tonton Sahabat Fajar setiap pagi. Nah, istiqomah berarti. Makanya ya, Sahabat Ustadz. Fajar tayang setiap pagi itu jagani supaya kita itu lagi down. Iya. Jadi nonton Pak Azza, iya sih. Pak Muzaki langsung semangat.
Itu wajar Bunda. Semua dari kita itu mengalami hal yang sama. Hanya tingkat down-nya itu ada yang drastis, terjun bebas. Jadi mari ngaji ku nangis-nangis mari ngono mulai wis tekakaan maneh. Tapi ada yang turunnya biasa. Pastikan kalau kita down, jangan bablas turunnya itu Bunda. Makanya pertama, pastikan majelis-majelis taklim seperti ini rutin kita lakukan. Jangan sampai lebih daripada seminggu kita ndak ngaji. Oh jelas, siapapun dia pasti akan lalai, akan down pasti. Karena pengajian itu adalah tadzkirah. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berikan peringatan. Karena memberikan peringatan atau mendengarkan peringatan seperti pengajian ini adalah bermanfaat untuk mukmin, untuk mukmin. Nah, itu pastikan apakah pengajian langsung seperti bunda-bunda di masjid, majelis taklim ataukah di masjid. Ataukah di rumah mengadakan halaqah lewat televisi, mendengarkan radio, atau baca-baca buku agama. Pastikan begitu. Ya. Yang kedua, pastikan gumbulan kita itu baik. Dia selalu mengingatkan, Mbak iling loh Mbak, ini akhirat Mbak, iki swarga Mbak, iki neraka Mbak. Kalau gumbulan seperti itu enak. Waktunya ngaji diingatkan, ayo Mbak ngaji. Aku sih repot, wis talah Mbak, oh sak jam ayo loh Mbak, ayo talah Mbak, iki swarga Mbak. Oh punya teman seperti itu mahal loh harganya Bu. Iya betul. Kadang-kadang itu setelah Mbak, sesuk ae ngaji ini gak apa-apa. Saiki ae malu aku Mbak. Tak traktir sana tak traktir. Oh setan pancen kok. Jangan begitu ya Bu. Dua, kumpulan. Yang ketiga yang paling penting, mintalah ke Allah bimbingan. Kalau baca ihdinas siratal mustaqim itu hadirkan hati. Ya Allah tunjukkan jalanmu yang lurus. Ya Allah kuatkan iman, istiqomahkan iman. Karena kalau kita istiqomah imannya ini Bu, itu karena Allah memberi kita istiqomah, bukan karena kita. Jadi pastikan kita itu hadir dalam majelis taklim seperti ini, langsung maupun tidak langsung. Yeah. Yang kedua, pastikan kita itu bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Karena dialah pengingatnya. Kadang-kadang saya itu punya teman Bu, setiap lihat dia itu ingat mati saya itu Mbak Azza. Ya Allah. Wes tuwek soalnya. Masya Allah. Ya enggak Bu, wajahnya itu wajah akhirat betul loh. Aduh. Kan kelihatan ya wajah akhirat sadu gitu. Mas aku ndelok sampean niku eling mati aku Mas. Ya Allah. Makanya aku wis nek kepengin eling mati ndelok sampean. Rasamu kuburan ta ya apa aku iki. Ngamuk begitu. Enggak, kan ada teman itu yang kalau ngomong itu mengingatkan kita Bu. Betul. Bikin kita itu ingat akhirat gitu loh. Iya. Tapi kan ada orang itu yang justru menjerumuskan. Iya sahabat gitu ya? Ngomong ke dunyot tok ae. Lo tangi turi lo Mbak Azza jam 3 dini hari mestinya Mbak setahajud apa durung? Enggak Mbak, kodong sing kuning iku regane piro sih? Takon regane kodong isokan. Ya Allah. Niki wonge mbok gak teko tapi. Alhamdulillah. Nonton ya. Nanti dicegat tapi Ustadz pulangnya. Kemudian doa ya Bu ya. Doa minta ke Allah, ya Allah tolong jagalah imanku, jagalah. Ya. Coro kita itu ada turunnya, nggak terlalu drastis Bu. Turun sedikit, tapi habis itu jos naik lagi, turun lagi jos. Itu berjalan sampai kita mati. Jadi regulasi naik turunnya hati itu seperti itu. Ya, tapi kita berharap tetap turunnya sedikit, naiknya lebih banyak. Ya, jadi satu hal yang wajar Bu, kalau misalnya naik turun seperti itu asalkan tidak terlalu drastis dengan tips-tips yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muzaki. Cukup jelas ya Bu ya? Baik, kita akan beri kesempatan kembali untuk ibu-ibu yang ingin bertanya setelah mengikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam Sahabat Fajar, barokah manfaat.